Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Semua orang Kristiani, secara khusus orang Katolik, selalu merayakan Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember setiap tahun. Tanggal ini tidak pernah berubah. Satu pertanyaan, mengapa tanggal 25 Desember? Mengapa hari kelahiran Yesus itu dirayakan tanggal 25 Desember, padahal kan itu tidak tertulis dalam kitab suci? Nah, silakan ikuti katekesi santai ini. Ini saya sebut sebagai episode kupas tuntas seputar Natal. Sejak abad kedua, Gereja Katolik sudah mengklaim bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember. Akan tetapi, banyak orang atau kelompok yang mempertanyakan itu. Mereka berspekulasi bahwa Hari Raya Natal 25 Desember itu berasal dari kebiasaan kafir. Mereka juga bilang bahwa tidak benar Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Nah, saya akan menyuguhkan dua apologetik terhadap spekulasi ini. Yang pertama, ada kelompok yang berkata bahwa tanggal 25 Desember itu dipilih untuk mengganti festival pagan Romawi yang dinamakan dengan Saturnalia. Kelompok ini juga berkata bahwa Gereja Katolik telah mengadopsi Saturnalia pada perayaan Natal. Apologetik untuk tuduhan ini adalah Saturnalia merupakan peringatan winter solstice, yaitu titik terjauh matahari dari garis khatulistiwa bumi. Dulunya Saturnalia adalah festival musim dingin yang sangat populer di Italia. Nama festival ini diambil dari nama dewa Saturnus. Orang Romawi pada waktu itu percaya bahwa Dewa Saturnus membawa kemakmuran bagi mereka yang tinggal di semenanjung Italia. Dewa Saturnus juga membawa kemakmuran. Dewa Saturnus ini juga yang dipercayai mengajari orang Romawi untuk bisa bercocok tanam. Winter solstice ini jatuh pada tanggal 22 Desember, tetapi perayaannya itu dimulai dari tanggal 17 sampai 23 Desember. Nah, dari tanggalnya sendiri sudah tidak ada kecocokan atau tidak ada kaitannya dengan tanggal 25 Desember. Yang kedua, ada orang yang berkata bahwa Kristus tidak mungkin lahir di bulan Desember sebab Injil Lukas 2:8-29 menceritakan bahwa para gembala menggembalakan domba di padang Bethlehem di malam hari. Kelompok ini berkata bahwa tidak mungkin gembala menggembalakan domba di musim dingin, sehingga Yesus tidak mungkin lahir di musim dingin. Apologetik untuk ini adalah musim di Bethlehem tidak se-ekstrim musim di Eropa. Bulan Desember di Eropa memang adalah musim dingin sama seperti di Bethlehem atau Palestina. Tapi musim dingin di Bethlehem tidak sedingin di Eropa yang datang salju. Suhu rata-rata di Bethlehem pada musim dingin antara 13,5 sampai 5,5 derajat Celcius. Dan cuaca seperti ini masih nyaman bagi para gembala untuk menggembalakan domba di luar rumah pada musim dingin. Sekarang kita membahas tentang penentuan kelahiran Yesus berdasarkan kitab suci. Penentuan kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember berdasarkan kitab suci bisa kita pahami dengan cara sederhana ini. Yang pertama, Gereja Katolik merayakan hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis pada tanggal 24 Juni. Dari kelahiran Yohanes Pembaptis ini kita bisa kaitkan kepada kelahiran Yesus. Dalam Injil dikatakan bahwa sesaat setelah perawan Maria mengandung Yesus, ia pergi untuk mengunjungi Elizabeth yang sedang mengandung di bulan yang ke-6. Artinya, umur Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua daripada Yesus. Nah, jika 6 bulan ditambahkan kepada 24 Juni, maka akan diperoleh 24 atau 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Yang kedua, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kabar Sukacita pada tanggal 25 Maret. Hari Raya Kabar Sukacita ini adalah hari raya di mana Bunda Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel. Maka
Jika tanggal 25 Desember dikurangi 9 bulan, akan diperoleh tanggal 25 Maret sebagai peringatan kabar sukacita itu. Selain dari kitab suci, kita juga percaya pada tradisi suci yang meneguhkan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Kristus. Sumber dari tradisi tersebut adalah kesaksian Bunda Maria sendiri. Sebagai ibu, Bunda Maria pasti tahu secara rinci tentang kelahiran anaknya, dan ini yang diteruskan oleh para rasul dan para penerus para rasul itu. Bunda Maria pasti mengingat tanggal kelahiran Yesus. Dan para rasul dan komunitas jemaat perdana juga dahulu pasti juga bertanya kepada Bunda Maria, tanggal berapa kelahiran Yesus? Dan Bunda Maria pasti juga menjawab pertanyaan itu walaupun memang sebenarnya tidak tertulis dalam kitab suci. Mengapa kita yakin dengan ini? Karena hari kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember atau tanggal 24 Desember tengah malam sudah dirayakan atau sudah dikenal sejak abad pertama. Dengan demikian, sesuatu yang masuk akal jika para jemaat perdana telah merayakan kelahiran Yesus di tanggal tersebut, dan informasi tentang itu pasti mereka dapatkan juga dari Bunda Maria sebagai ibu Yesus sendiri. Kesaksian berikutnya adalah dari para bapak gereja yang ada di abad-abad awal antara abad pertama sampai abad keempat. Di masa itu bisa kita catat sebelum pertobatan Kaisar Konstantin dan Kerajaan Romawi. Para bapak gereja tersebut telah mengklaim bahwa tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Selanjutnya, Theophilus, seorang uskup Kaisarea di Palestina berkata, kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada hari di mana tanggal 25 Desember harus terjadi. Demikian juga Santo Hippolytus menulis, kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging terjadi ketika ia dilahirkan di Bethlehem di tanggal 25 Desember pada hari Rabu ketika Kaisar Agustus memimpin di tahun ke-42. Kristus menderita di umur 33 tanggal 25 Maret, hari Jumat di tahun ke-18 Kaisar Tiberius, ketika Rufus dan Rebellion menjadi konsul. Itulah tulisan Santo Hippolytus tahun. Nah, sekarang kita akan mendalami lain-lain seputar Natal. Yang pertama, asal kata Natal. Kata Natal dalam bahasa Indonesia sama dengan bahasa Portugis dari ungkapan bahasa Latin Dies Natalis yang artinya hari lahir. Dalam Alkitab bahasa Indonesia kata Natal tidak dijumpai, tetapi yang dijumpai hanyalah hari kelahiran Yesus. Yang kedua, cerita kelahiran Yesus hanya ada dalam 2 Injil, yaitu Matius dan Lukas. Sementara Injil Yohanes dan Markus tidak mencatat sejarah kelahiran Yesus. Yang ketiga, pohon Natal atau pohon terang. Pohon Natal sebagai ikon Natal di gereja atau di rumah-rumah mungkin berhubungan dengan tradisi Mesir atau Ibrani kuno. Ada juga yang menghubungkannya dengan pohon khusus yang ada di Taman Eden dalam Kejadian 2 ayat 9. Tetapi dalam kehidupan pra-Kristen Eropa, ada tradisi menghias pohon dan menempatkannya dalam rumah pada perayaan tertentu. Sementara itu, tradisi pohon terang modern berkembang dari Jerman pada abad ke-18. Mulai dari situ, penggunaan pohon terang semakin marak. Yang keempat, kartu Natal. Terdapat pula tradisi mengirim kartu Natal yang ini dimulai pada tahun 1843 oleh John Callcott Horsley dari Inggris. Kartu Natal ini biasanya dihiasi dengan gambar yang berhubungan dengan kisah kelahiran Yesus Kristus dan disertai tulisan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dulu kartu Natal dikirim by post, sekarang kartu Natal dikirim lewat media sosial atau disebut sekarang virtual card. Yang kelima, lilin dan lampu Natal. Lilin dalam masa Natal adalah gambaran dari Kristus sebagai terang bagi dunia yang gelap. Lilin dan lampu Natal tidak hanya digunakan di dalam peribadatan atau di gereja, tetapi juga digunakan di toko-toko, di rumah-rumah, di mall, tempat-tempat rekreasi lainnya,
kerap sekali dihias lampu yang kelap-kelip. Kebiasaan ini muncul sejak zaman patristik sebagai gambaran bahwa terang sudah mengalahkan kegelapan. Dan bisa juga dikatakan bahwa penggunaan lilin dan lampu kelap-kelip Natal ini merupakan pengaruh dari pesta cahaya Yahudi yang disebut dengan Hanukkah. Yang keenam adalah Sinterklaas atau Santo Claus atau Santo Nicholas. Natal sangat identik dengan figur Sinterklaas. Dulunya tradisi ini berasal dari Belanda. Tradisi ini dirayakan pada tanggal 6 Desember yang menggambarkan seorang tokoh legenda yang mengunjungi anak-anak ke rumah pada malam hari dengan kereta salju terbang, ditarik beberapa ekor rusa kutub untuk membagi-bagi hadiah. Santo Nicholas sebenarnya berasal dari Mira dan dia diyakini hidup pada abad keempat Masehi. Dia terkenal karena kebaikannya memberi hadiah kepada orang-orang miskin. Di Eropa, lebih tepatnya di Belanda, Belgia, Austria, dan Jerman, dia digambarkan sebagai seorang uskup yang berjanggut dengan jubah keuskupan resmi. Tetapi kemudian, figur ini semakin dikenal ke seluruh dunia dengan penambahan sejumlah atribut lainnya seperti topi, tongkat, kaos kaki, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah tukar kado Natal. Sejarah tukar kado Natal berakar pada kisah 3 Majus dari timur yang datang untuk menyembah Yesus, di mana ketiga Majus itu membawa kado, hadiah atau persembahan kepada Yesus dengan berupa emas, kemenyan, dan mur. Ketiga persembahan ini diyakini juga mempunyai makna masing-masing. Lalu, kisah ini diadopsi sebagai tindakan semangat berbagi dalam bentuk tukar kado Natal. Yang kedelapan, dalam liturgi Gereja Katolik, masa Natal itu berlangsung sangat singkat. Ini berbeda dengan masa Paskah, masa Prapaskah, dan masa Advent yang bisa dikatakan berbulan-bulan. Masa Natal hanya berlangsung dari tanggal 25 Desember sampai pada hari pesta pembaptisan Yesus. Jadi kalau dihitung durasinya itu ya paling tidak itu tidak sampai 3 minggu. Yang kesembilan adalah kandang atau gua Natal. Awalnya tradisi membuat kandang Natal adalah ide Santo Fransiskus dari Assisi. Dikatakan dalam sejarah, pada tahun 1223, Fransiskus mengunjungi sebuah kota kecil bernama Greccio di Italia. Di situ Fransiskus mencari lokasi untuk merayakan Natal karena Fransiskus merasa kapel pertapaan Fransiskus waktu itu terlalu kecil untuk menggelar misa Natal tengah malam. Nah, di salah satu sudut kota Greccio inilah Fransiskus menemukan sebuah ceruk. Itu sejenis gua atau bisa dikatakan lubang dalam gunung. Lalu dia mengubahnya menjadi altar. Fransiskus saat itu ingin kelahiran Yesus diperingati masyarakat dengan lebih semarak. Lalu dia meminta izin Paus Honorius III agar diizinkan membuat kisah kelahiran Yesus dalam bentuk 3 dimensi dan itu diizinkan. Lalu Fransiskus Assisi mengajak semua orang Katolik menyiapkan palungan dengan patung bayi Yesus, lalu membawa jerami, domba, lembu maupun keledai. Misa Kudus Natal lalu digelar di tempat itu dengan semarak meriah. Dan sejak malam itu, maka tradisi membuat kandang atau gua Natal bermunculan di mana-mana dengan tentu rupa-rupa kreasi yang sangat indah, cantik, dan lain sebagainya. Yang ke-10, perbedaan misa malam Natal dan misa hari raya Natal. Banyak orang Katolik salah kaprah dengan misa Natal. Mereka mengira bahwa kalau mereka sudah mengikuti misa pada malam Natal tanggal 24 Desember, maka mereka sudah merayakan Natal. Sehingga mereka tidak ikut misa Natal pada tanggal 25 Desember pagi lagi. No, itu salah. Misa malam Natal dan misa hari raya Natal itu sangat berbeda. Bacanya saja berbeda. Mengapa? Misa malam Natal disebut dengan misa Vigili Natal. Kata Vigili merujuk kepada tradisi berjaga-jaga pada malam sebelum sebuah perayaan besar. Sinode Seligenstadt di tahun 1022 menyebut Vigili pada malam Natal, Epifani, Pesta Paskah, Pengangkatan Maria ke surga, dan lain-lain. Maka dengan mengikuti misa Vigili Natal atau malam Natal, itu berarti kita berjaga-jaga atau bersiap diri menyambut kedatangan atau kelahiran Yesus Kristus.
Pada zaman dahulu, orang-orang mengikuti Vigili Natal itu dengan berdoa, mendengar khotbah, membaca bacaan ofisi, dan berpuasa di rumah mereka. Lalu pada hari Natal itu, mereka pergi ke gereja untuk mengikuti misa. Yang terakhir atau yang ke-11 adalah mengenai liturgi misa Natal. Misa Natal itu sebenarnya dibagi 4 misa. Yang pertama, misa sore menjelang Hari Raya Natal. Ini dirayakan pada tanggal 24 Desember sore. Yang kedua, misa malam Natal. Misa ini dirayakan pada tanggal 24 malam. Dan yang ketiga, misa fajar. Ini dirayakan pada tanggal 25 Desember pagi. Dan yang keempat, misa siang Natal. Ini dirayakan pada tanggal 25 Desember pagi menjelang siang. Keempat misa ini seharusnya wajib diikuti oleh umat. Akan tetapi mengingat tidak memungkinkan bahwa umat harus bolak-balik ke gereja dalam waktu yang sangat singkat, maka Gereja Katolik Indonesia memutuskan atau mewajibkan 2 misa Natal wajib, yaitu misa malam Natal atau yang disebut dengan Vigili Natal, dan yang kedua misa fajar Natal yang disebut dengan Hari Raya Natal yang sesungguhnya. Nah, sahabat Santo Paulus, demikianlah ulasan saya mengenai Natal versi Katolik. Kalau ada hal lain yang belum Anda pahami yang tidak saya sempat sebutkan di dalam video ini atau dalam katekese ini, Anda jangan segan-segan bertanya kepada saya. Silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di video ini dan saya nanti akan menjawabnya di sana. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut Natal.